Halo Sobat Kata, balik lagi di podcast berawal dari kata. Karena semua kisah berawal dari kata. Oke, jadi hari ini gua, Malvin, yang akan nge-host di podcast ini. Nah, hari ini juga kita spesial, kita mau mengkuliti seseorang. Tunggu, mengkuliti itu terlalu sadis ya. Jadi kita mau mengkupas seseorang ini. Kita sambut Paula. Padahal udah dari thumbnail, Iya nih. Nggak apa-apa dong ya. Biar seru guys. Oke, halo Paul. Halo, Vin. Apa kabar Paul? Sungguh baik. Kenapa ketawa terus sih? Terlalu gimmick. Bahagia ya? Apa kabar, Marvi? Kabar baik, aku sehat sekali loh. Puji Tuhan. Oke. Oke. Paul, jadi hari ini kita mau ngobrol tentang lu lah intinya. Oke. Kita mau kupas tuntas. Kayaknya banyak teman-teman kita juga yang belum, teman-teman Sobat Kata yang belum tahu juga tentang lu. Gue pribadi juga masih banyak yang gue belum tahu tentang lu. Hari ini kita mau bahas lebih dalam tentang lu ya. Oke. Boleh lu keluarin semua cerita-cerita legend lu yang lucu-lucu, yang seru-seru kasih. Kenapa yang lucu-lucu? Oke, gue mau nanya ini dulu deh. Lu langsung nanya deh ya. Oke, siap. Ini kayak kalau lagi interview kerja ya. Oke, Siapa sih seorang Paula? Wow. BTW gue gak pernah interview kerja. Kelambatuan beda ya, soalnya Oh beda, cara hambautan di interview itu beda? enggak, bukan kita yang ngelamar soalnya. Oh iya betul, oke. Kerja yang butuh. Oke. Betul, jadi gue gak pernah interview kerja nih. Jadi kalau gue tanya seorang Paula C. Mulyatan itu siapa? Yang ngomong-ngomong C-nya itu apa sih? Kristianti. Oke, Kristianti, Paula Kristianti Mulyatan. Lu nggak follow IG gue ya? Follow, Ada loh Paula Kristianti tapi Mulyatan. C doang kayaknya. Iya ya. Gue kira cantik. Wow. Wih, wih, wih. Paula cantik manis. Wuh. Siapa Paula ya? Siapa tuh Paula? Gimana ya gue jelasinnya ya? Ya anak kedua dari 2 bersaudara. Dari keluarga sederhana. Bukan keluarga cemara, tapi keluarga melati. Karena di Jalan Melati rumahnya. Ini gue harus berusaha ketawa nih sama yang barusan nih. Tidak dong. Terus apa ya? Siapa Paula? Ya apa ya? Gak kepikir sumpah. Ya seorang yang dari kecil sekolah, terus masuk saat gitu, jadi hamba Tuhan. Saat ini sekolah Iya, teologi kan? betul. Ya. Seminari Alkitab Asia Tenggara di Malang. Betul. Jadi ini sekolah teologi, sekolah untuk menjadi hamba Tuhan. Betul. Oke. Ya seorang yang suka bermain, seorang yang apa ya, kadang meragukan kemampuan dirinya, tetapi sebenarnya mampu melakukan. Kan? Tiba-tiba udah deep aja ya. Tiba-tiba langsung dalam ini. Iya, kenapa gue yang menciptakan sesuatu ya? Oke. Salah nih gue. Nah kita stop di sini dulu. Kita Oke, jangan siap. terlalu dalam dulu. Oke. Dari statement lu barusan, Oke, siap. ada yang menurut gue menarik. Apa tuh? Lu adalah orang yang suka bermain dan lu adalah hamba Tuhan. Di benak gua itu tidak sama, tidak sinkron. Kenapa tuh? Kayaknya hamba Tuhan gak suka main gak sih? Wah, berarti nggak tahu hamba Tuhan. Nah, coba biar gue lebih tahu seorang hamba Tuhan itu seperti apa sih kehidupannya. Hamba Tuhan ya sama aja seperti manusia pada umumnya, suka bermain, bercinta, Oke. ya kan? Iya, benar. Memiliki relasi, ya kan? Ya sama, kita semua punya leisure-nya masing-masing kan. Kalau gue sukanya yang bermain fisik ya, kayak misalnya olahraga. Kenapa gue suka olahraga? Karena gue suka main. Kayak misalnya main badminton tuh gue main bareng teman-teman, atau dulu futsal bareng pas SMA, SMP, atau dari kecil sih sebenarnya juga udah karena kan sama Koko ya. Jadi dari kecil main bola. Ya karena gue suka main gitu. Main apa aja gitu. Jadinya ya leisure-nya main gitu. Oke, jadi biar kita clear sama Sobat Kata juga nih. Oke. Main berarti kategori main buat Paula adalah lebih ke kegiatan fisik yang kayak olahraga gitu loh ya, bukan ke games, video games segala macam.
Jadi tergantung kalau main games bareng teman-teman, misalnya anak-anak RGK ngajakin main Gartic atau main di Diakonia bikin games, gue suka terpacu juga. Itu kadang gue juga suka, wah harus mengontrol ini ya, adrenalin ya, jangan menang terus ya, kan nggak enak ya. Hamba Tuhannya terus yang dikirimin OVO kan nggak enak juga ya. Tuh, jadinya suka main kayak gitu juga. Cuman kalau video games tuh gue kadang suka kesel jadinya, misalnya abis main kalah gue tuh kesel, jadi padahal kan pengennya have fun tapi jadi kesel, padahal mau ngerjain tugas jadi bete gitu loh. Jadi gue sekarang toxic gaming. jadi gue juga sekarang udah nggak pernah main video games lagi gitu, karena jadi bad mood gitu. Gitu orangnya gitu. Okay. Jadi lebih sebenarnya suka sama games, cuman Kalau menghindari rame-rame aja, kalau misalnya secara sendiri menghindari toxic gaming lah ya. Iya, atau kalau nggak kalau main mobile tuh paling ya puzzle gitu, yang nggak ada menang kalah gitu. Bukan kompetitif game, bukan game-game kompetitif lagi. Iya, karena ya itulah kalau kalah jadi kesel, terus turun level kan jadi males kan jadinya ya. Ingat dulu kita main PUBG nih begini nih. Iya, sampai beli RP-nya Sampai ya beli kan? Kingdom Pass-nya ya, Royal Battle Pass-nya, Pass-nya. iya, ya gitu. Ini Paula dulu juga pro player nih kayak PUBG nih. Itu sebelum, itu waktu praktek 1 tahun ya, sebelum official di KKK. Pas udah official nggak mampu lagi, 30 menit di depan mobile. Tidak mungkin lagi ya, sudah tidak cukup sanggup. waktunya. Gue kira kalau justru lagi praktek, lagi trial itu malah lu behave biar kelihatan menjadi wah sosok hamba Tuhan yang Malam. Oh, iya. Siapa yang ada di atas selain gua dan wifi-nya? wah deh. Udah nggak ada yang tahu ya. Yang tahu lu main PUBG cuman wifi dan Tuhan Dan saat anak-anak itu. itu. Dan anak-anak RGK. Oke. Hamba Tuhan kayaknya nggak tahu, sejak ini mereka tahu gua sama praktek setahun cuma main game. Ini tolong ya di review ulang ini. Oke. Jadi lu suka games. Gue suka gini loh, kan banyak mungkin stigma di masyarakat atau di lingkungan gereja, kalau hamba Tuhan itu adalah sosok yang holy, sosok yang kalau di kepala gue juga hamba Tuhan itu kayak another level of humankind gitu loh, nggak kayak manusia pada umumnya, kayak berbeda. Kayak gue juga jadi penasaran, gimana sih zaman lu sebelum lu dapat panggilan jadi hamba Tuhan dan akhirnya memutuskan sekolah, gimana kehidupan lu sebelum itu? Oh, kehidupan gue ya. Waktu zaman sekolah kah atau zaman masih TK, sebandel apakah Paula itu? Gue kayaknya menurut gue sih, soalnya gue tuh tipe anak baik gitu loh. Maksudnya tipe anak yang cap anak baik gitu loh. Kan ada 2 tipe anak ya. Anak yang benar-benar bisa bandelnya tuh dilampiaskan, makanya jadi ini anak bandel di berandal gitu ya. Ada anak yang bandel tapi disimpan gitu ya, karena mengejar cap anak baik. Nah gue tipe yang itu. Jadi kalau koko gue tuh tipe yang bisa mengeluarkan kebandelannya gitu. Seringkali diomelin sama mami, kalau gue tuh lebih baik gue disayang sama mami gue gitu. Jadi gue tipe anak yang baik dan mau disayang guru. Jadi kayak haus penerimaan gitu, haus pujian gitu. Nah jadi ya bandelnya ya nyontek pernah gitu kan, nyontek, bohong ya pasti pernah gitu kan, apa main bola pecahin pot kita bilang kucing kayak gitu ya pernah juga gitu kan, terjadi gitu kan. Ya sama aja sih menurut gue sih ya, tapi kebandelannya nggak sampai yang tingkat parah gitu ya, misalnya kayak seks bebas atau narkoba atau rokok atau itu gue nggak sampai situ sih, karena juga gue tuh diprotek sama orang tua ya, misalnya abis pulang sekolah udah di rumah doang, nggak boleh keluar gitu. Kalau engkau gue mungkin sesekali dia. Kenapa tuh nggak boleh keluar? COVID? Waduh, udah ada COVID dulu. Bukan ya? Belum dong. Ya memang apa ya emang nyokap gue nggak boleh aja gitu. Kayak misalnya teman-teman gue pada ke mall gitu, gue pasti gue nggak diizinin gitu. Jadi ya udah, mereka nggak bakal ngajak gue juga. Jadi gue nggak ngalamin yang kebandelan gimana gitu. Setelah gue cuma denger mereka aja cerita, oh ini rokok, oh ini. Tapi gue nggak gaul sama mereka gitu. Walaupun kita kayak satu geng gitu, tapi gue nggak gaul banget karena ya gue nggak ikut kehidupan di luar sekolah kan. Gue cuma ketemu mereka ya di sekolah gitu. Pas lu denger ceritanya nggak penasaran? Enggak. Kan biasanya kalau dulu masih belum stabil kan, kalau dengar teman ngapain kita tuh pengen tahu rasanya apa sih. Kalau gue mungkin karena gue ada ideal itu, karena idealnya gue tuh jadi anak baik. Oh iya. Jadi gue nggak tertarik gitu kayak gitu. Jadi karena ada ide
harus jadi mau punya image yang jadi anak baik, justru jadi hal-hal bandel itu jadi tidak menarik buat dilakukan karena takut menghilangkan label anak baik yang udah tercipta selama ini. Kira-kira gitu ya kalau dulu ya. Bisa jadi kayak gitu, bisa jadi. Ya tapi ya itu jadinya kayak misalnya gue pengen keluar dari rumah, gue masuk saat. Oh gitu cara keluar dari rumahnya, Iya. masuk saat. Dengan gue ke Malang tanpa Oke. orang tua gitu. Oke. Itu menurut gue salah satu apa ya kayak level gue pengen keluar dari rumah ke saat gitu. Oke. Ini makanya ya teman-teman saat kalau lagi khotbah misalnya ingat panggilanmu pertama kali, gue pengen keluar dari saat, gue pengen keluar dari rumah. Ya maksudnya itu one off lah ya, nggak serta merta gue saat ya karena pengen bukan keluar dari pelarian lah rumah, ya. iya. Itu cuma salah satu alasan yang memperkuat kenapa bahwa gua harus harus ke saat masuk nih, gitu. iya. Gue pengen keluar dari rumah. Ini klarifikasi dulu ya ke nanti papi mami denger. Oke. Oke, ini jadi justru gue tertarik sama statement lu tentang saat nih. Jadi lu salah satu trigger lu untuk yang memperkuat lu untuk memilih masuk saat adalah si pengen keluar dari rumah, pengen merasakan hidup di luar dari rumah gitu ya. Pertama, kenapa gue tahu saat ya karena bokap nyokap gue alumni saat. Oke. Jadi bokap-bokap adalah alumni dari sana. Iya, jadi pikiran gue sekolah teologi itu cuma saat. Karena bokap nyokap saat, terus waktu itu engkau gue juga udah masuk saat duluan 2011 gitu kan. Jadi dan sebenarnya gue tuh udah punya cita-cita jadi hamba Tuhan tuh dari kelas 3 SD. Dari 3 SD tuh kalau lu tulis binder gitu kan, file biografi, gue tuh tulis sudah cita-citanya tuh hamba Tuhan. Wow. Cita-citanya 3 SD. 3 SD, rohaniwan gitu, pendeta SD, gitu. rohaniwan. Dari 3 SD itu gue udah nulis kayak gitu sampai gue SMA kayak gitu. Nah jadi teman-teman SMA gue tuh juga udah tahu gue tuh mau masuk sekolah teologi walaupun nyontek bersama kayak gitu. Tapi mereka tahu gue udah mau masuk sekolah teologi gitu. Waktu semua sudah tahu lu mau masuk sekolah teologi tapi nyontek bersama, apakah itu menjadi beban pikiran lu gak? Enggak ya? Santuy aja ya? Kita kan berteman. Itulah sebenarnya kekuatan pertemanan, kita diterima apa adanya. Mau gimana pun ya? Di gereja kita malah jadi, wah lu berdosa, kenapa jadi begitu? Ya kan? Waduh, tiba-tiba filosofi sekali. Di sekolah kita, Kopi lu mana jadi kopi hamba nih? Tuhan tapi lu tetap diterima, lu nyontek baru. Bener gitu. sih, karena ini banget ya. Iya, solidaritas banget ya. Pas di gereja kita beda pertemanannya. Jadi mau jadi hamba Tuhan ini dari kelas 3 SD. Kita pause dulu ya. Coba teman-teman sobat kata pikirkan. Kelas 3 SD, sobat kata mau jadi apa? Ini gue juga lagi mikir gue mau jadi apa 3 SD. Kayaknya masih mau jadi Kapten Tsubasa sih waktu itu. Tapi Ya, kan hamba kejadian jadi pelatih futsal. Jadi pelatih futsal sih, biar cuma beberapa tahun ya. Kapten-kaptenan. Kapten-kaptenan, betul. Tapi ini kelas 3 SD udah mau jadi hamba Tuhan. Boleh ceritain nggak Pau? Historinya gimana kelas 3 SD itu bisa ada cita-cita jadi hamba Tuhan dan kalau itu memang panggilan pertamanya di sana, panggilan dari Tuhannya pertama di sana, boleh ceritain atau dari perjalanan itu ada titik lain yang memperkuat panggilan lu itu juga, boleh gak di-sharingin sama kita? Oke. Sebenarnya gue pertama kali 3 SD menjadi hamba Tuhan itu karena ngikut engkau gue kan biasa ya anak bungsu itu selalu ngikutin engkonya kan, engkonya lompat ya dia juga ikutan lompat gitu. Nah waktu itu pas ngisi biografi gitu engkau gue tulis dia mau jadi pendeta gitu. Nah gue ikutan. Jadi doang. awalnya ini murni ikut-ikutan. Nah terus akhirnya engkau gue berubah lah, kalau dia tulis biografi lagi dia menjadi chef, mau jadi tour guide kayak gitu. Gue tetap tulis jadi pendeta gitu. Sampai SMA gue kayaknya mulai tergoncangkan nggak mau jadi hamba Tuhan tuh waktu SMA kelas 11-12 sih, karena gue kan masuk IPA. Terus gue mulai merasa teman-teman gue udah mulai sibuk cari kuliah jadi dokter, jadi arsitek. Gue belum ada pendaftaran waktu itu, jadi saat itu bukanya tuh di semester 2, kelas 12 tuh semester 2-nya gitu, baru buka gitu pendaftarannya. Jadi gue, nah teman-teman udah sampai kayak izin di sekolah, karena ikut pendaftaran sana, gue santai-santai aja, belum ada pendaftaran gitu. Nah terus waktu itu sempet kita tuh Mutiara Bangsa, gue di Poris, alumni Mutiara Bangsa, kita study tour ke UMN, Nah gue itu ikut yang di ilmu komunikasinya itu pegang kamera. Jadi waktu itu kita ada dibagi 2 kelompok.
jadi nyampur sama sekolah lain tuh, dibagi 2 kelompok, siapa yang mau pegang kamera 1, kamera 2, kamera 3, terus siapa yang mau pegang switcher kayak gitu-gitu kan, siapa yang pegang jadi clapper kayak gitu-gitulah, pokoknya persis banget kayak podcast ini. Nah gue tuh mengajukan diri gitu, karena gue pengen pegang kameranya gitu, gue pengen. Nah waktu itu gue kamera 3 waktu itu, wah itu gue menikmati banget, sumpah gue kayak gila nih keren banget gue nge-zoom ini gitu. Nah terus akhirnya kan jadi di akhir itu mahasiswa yang dampingin kita itu bikin penilaian gitu, siapa yang juara. Jadi dari 2 grup itu, kamera 1 siapa yang juara, switcher dari kelompok 1, kelompok 2 siapa gitu, host siapa gitu. Nah kelompok gue itu dikit banget yang menang gitu, bahkan kamera 1, 2 itu dari kelompok sebelah, pas kamera 3 gue yang menang. Nah itu gue kayak gila sih, ini gue banget Ini gitu. jalan hidup gua gitu Ini ya. jalan hidup gue sampai gue ambil, kan dibilang ya formulir pendaftarannya gratis. Oh gratis, kapan lagi lah gratis, padahal pas balikin bayar ya. Gue baru tahu nggak kalau kayak gitu Ngambilnya caranya. gratis, Ambil gratis, balikin pulangin bayar. Nah gue pas pulang itu gue gila, gue mau masuk UMN nih, gue mau masuk pegang-pegang kamera tuh kayak gitu ya. Nah abis itu sampai di rumah, tapi nyokap, pas gue ngomong nyokap gue, mereka kayak coba pikirin lagi lah, kayak nggak terima gitu, kayak anaknya waduh buset dari kecil nih mau jadi hamba Tuhan, tiba-tiba abis tadi tur mau Mau jadi pindah kameramen gitu kan. Nah terus nah kayak itu karena gue anak baik, gue langsung ya udahlah, Langsung ya udah. Berarti excitement nggak boleh terhadap gitu. kamera itu langsung dikubur saat itu juga. Bukan dikubur sih, tapi kayak mau nggak mau gitu. Maksudnya kayak ya udahlah, daripada nyokap bokap gue nggak suka kan gitu. Terus ya mereka suruh gue gomulin sih, ya akhirnya gue ikut saat youth camp lah. Terus itu ya sebenarnya kobaran apinya tuh naik turun gitu. Cuman ya akhirnya gue bilang sama Tuhan, ini aku ujian, kalau aku lulus ya ini mungkin jawaban Tuhan gitu, ikut saat gitu. Terus Itu ujiannya serius apa ngasal? serius sih. Ngasal. Serius. Lulus. Serius, karena kan gue tuh tipe anak baik gitu, dan gue tuh cukup berprestasi di sekolah, jadi gue tuh sangat menginginkan akademis banget gitu. Ya itu baru berubah pasti saat ya. Nah ya itu pas gue tuh ngerasa gue bisa jawab semua gitu. Ini gue bisa jawab semua gitu. Gue pasti keterima di saat gue udah kayak gitu sama nyokap bokap gue gitu. Nah sampai suatu kali denger dari dosen bilang gini, tapi gue dapetnya dari tante gue gitu yang kenal sama dosen itu. Nih Paula nih kokonya udah di saat, D-nya udahlah nggak usah. Di saat itu gue baru doa, Tuhan tolong ambil aku masuk saat. Gitu. Sebelumnya beneran aku nggak doa loh. Oh sebelumnya emang, ini pasti lulus punya gitu ya? Gue bisa jawab, kayak misalkan teman-teman gue, aduh pas selesai, aduh kayaknya gue nggak terima nih, susah banget. Gue ngerasa gue bisa jawab gitu, gue bisa jawab nih, gue bisa masuk gitu. Tapi karena omongan itu gue baru berserah sama Tuhan gitu. Jadi ada momen, dikasih momen itulah sama Tuhan ya? Dikasih momen kayak belum tentu lu masuk kok. Jangan kepedean. Iya. Terus di situ gue baru doa, Tuhan kalau boleh aku terima saat lah, karena aku juga mau pergi dari rumah. Emang kalau misalnya nggak diterima di saat, misalnya boleh masuk UMN, emang nggak pergi dari rumah? Ya kan itu kan pergi dari rumah kan cuma apa ya, kayak percikan-percikan kecil gitu kan, bukannya kayak pengen banget keluar dari rumah. Oh bukan nggak pun nggak apa-apa gitu ya? Iya gitu. Tapi berarti kalau misalkan waktu itu saat tidak terima, kemungkinan Paula ada di belakang kamera itu? Gak tahu ya. gue nggak bisa mikir kayak gitu ya. Gue nggak bisa mikir gue akan jadi. Nah tapi menariknya adalah Tuhan tuh nggak pernah keutangan menurut gue. Di saat itu ada pelayanan multimedia, gue pegang kamera juga. Justru jadi yang waktu itu lu pengen jadi hamba Tuhan dan lu pegang kamera dapat juga. dua-duanya jadinya ya. Sekarang pelayanan podcast lagi bareng temen-temen. Tapi nggak pegang kamera dong. Sekarang jadi narasumber. Ini terpaksa ya. Enggak lah. Nggak dong. Nggak ada narasumber di sini yang dipaksa ya. Iya gitu. Ya menurut gue tuh Tuhan nggak keutangan gitu. Lu punya passion apa Tuhan di saat itu Tuhan kasih gitu. Kesempatan melayani sebagai tim multimedia juga gitu di auditoriumnya gitu. Menarik ya, jadi justru dari yang dulunya kayak 2 cabang jalan yang berbeda, malah sekarang jadi kayak disatuin waktu di saat gitu ya, malah dapat dua-duanya. Iya betul. Menarik. Oke. Terus pasca kita udah selesai sampai masuk saat ceritanya nih. Terus kuliah lah. Kuliah saat itu kayak kuliah normal
orang-orang pada umumnya nggak sih? Nah, karena gue nggak pernah sekolah sekuler, gue jadi nggak tahu sekolah biasa tuh kayak gimana gitu. Nitip absen. Oh, nitip absen nggak ada, karena kan kita asrama. Oh iya, asrama nggak Lu bisa. lu tinggal jalan doang lu nitip absen. Ketahuan Gitu. Ya kan. paling ada orang yang bohong, ya gue sakit kayak gitu. Tapi kan, ya maksudnya hamba Tuhan gitu kan. Lu mau jadi apa, lu keluar Kalau dia bohong-bohong gitu mulu, ya, ini sendiri ya. Iya. Biasanya sih kalau yang bohong gitu langsung diskor sih. Oh. Ya itu kan soalnya karakter kan. Hamba Tuhan kan bicara soal karakter kan. Ya kalau kalau pelajarannya ya kurang lebih menurut gue sih sama ya, ada SKS-nya, terus ada paketnya misalnya semester 1 19 SKS ya kita harus ambil itu gitu kan. Kalau lu mau nambah ya kalau lu kuat gitu sama aja sih, kayak ada pelajaran bahasa Inggris, PPKN gitu. Oh itu juga ada juga Maksudnya ya. yang umumnya ada. Jadi sebenarnya berarti sekolah teologi ini mirip, cuman memang konten yang dibahas aja yang Kontennya, beda. betul, misalnya kayak pelajaran studi PL, studi PB, belajar berkhotbah, belajar mengesegesis Alkitab, terus nanti pas sudah mulai makin tinggi, mulai belajar psikologi umum, psikologi anak, psikologi remaja, terus belajar tentang keluarga Kristen, soal etika, soal ya gitu, mulai pembahasan yang kita temuin di ini ya, kayak administrasi gereja kayak gitu. Itu udah mulai tingkat atas ya. Kalau yang bawah-bawah tuh masih dasar dulu gitu. Dasar-dasar ke Alkitabiah segala macam, nanti ke atas-atasnya gitu. ke atas-atasnya lebih iya. begitu semesternya nambah makin, maksudnya Praktis. ilmu yang bisa dipraktekin justru makin lebar gitu, makin banyak ya. Betul. Oke. Jadi bisa kita simpulin sebenarnya kuliah saat ini mirip sama kuliah sekuler, cuman memang yang dibahas aja beda. Kalau misalnya kuliah ekonomi ya bahas perekonomian, bahas teori-teori ekonomi. Kalau di saat adalah bahas firman Tuhan, bahas Alkitab, bahas sejarah gereja, kehidupan pergerejaan, biar tahulah gimana demokrasi gereja gitu ya. Betul. Bener nggak sih itu bahasanya demokrasi gereja atau apa? Politik gereja bukan ya? Ya politik mana ada, pelajaran politik gereja nggak ada. Oh, nggak ada ya? Itu terlalu menyeramkan ya gereja kalau udah sampai politik ya. Pokoknya kehidupan pergerejaan lah ya, sistem pergerejaan. Oke. Nah kalau gitu setelah lulus itu lu langsung ke GKKK atau sebenarnya ada gimana dulu? Enggak, jadi kalau di saat itu kan ada beberapa kali magang sama kayak praktek gitulah. Jadi ada praktek weekend tuh yang kita masih kuliah, tapi Sabtu Minggunya kita pelayanan gitu. Nah itu 1 tahun nanti ganti ladang pelayanan gitu. Jadi dapat 3 kali tuh. Jadi 1 tahun ganti lagi. Nah pas Juni Juli itu kita ada praktek 2 bulan. Jadi itu kita full 2 bulan di gereja. Nah pertama kali di GKK nih 2015 atau 16 kalau nggak salah ya, gue praktek 2 bulan di sini. Praktek 2 bulan di sini. Cuman waktu itu di bawahnya Ibu Novi, jadinya gue lebih deket ke anak remaja Cibubur. Karena jadi gue Senin sampai Kamis gue di pusat, cuma 1 minggu gue di Cibubur nginep di gereja Cibubur. Ketemu Pernah sekali khotbah di sini, Jenis masih inget, gue aja nggak inget ada dia. Yang gue inget tuh waktu itu ada Dendi. Kalau dia Jenis, waktu itu WL. Oh kalau Jenis, berarti gue sudah mulai mau keluar tuh dari Jadi RGK. masih ada Cilala masih jadi ini pembina atau Pembina mestinya tuh bareng gua. Iya gitu. Jadi kenapa gua kenal sama Cilala waktu itu pernah ikut retret GKK sebenarnya sebelum gua masuk saat. Jadi 2013 tuh apa? HIS ya? Yes ya. Iya, itu gua ikut retret GKK, terus pembina gua tuh Cilala gitu. Jadi Cilala membina elu. Iya, sekarang gua yang membina. Sekarang elu yang cerita firman Tuhan ke Cilala. Oke. Tadi cerita apa sih nih awalnya? Cerita setelah itu dong, setelah magang. Oh iya. Ya itu gimana? praktek 2 bulan dulu di GKK di sini 2015-2016. Nah terus ditanya boleh nggak praktek 1 tahun di sini gitu. Terus gue bilang ya tulis surat aja kan nanti soalnya kampus yang nentuin. Jadi boleh emang nggak bolehnya mah tergantung kampus. Tulis surat aja gitu. Ya sebenarnya gue dalam hati ya kalau bisa sih enggak gitu kan. Ternyata beneran tulis surat ternyata gereja ini gitu. Jadi pas praktek 1 tahun keluar, gue kaget juga dapat di sini gitu. Gue kayak, hah? Ini praktek 2 bulan yang lalu atau praktek 1 tahun? Soalnya temen gue yang di atas tuh sama-sama di GKI juga, ini kok berdua tuh sama. Gue pikir ini tuh jadwal 2 bulan yang lalu atau gimana? Terus pas gue liat judulnya praktek 1 tahun. Berarti dilanjutin dari 2 bulan ini akhirnya di setahunin gitu. Iya, 2017
2017 akhir sampai 2018 ya gitu. Jadi 2018 gue di sini setahun gitu kan, habis setahun ya diminta lanjut gitu. Jadi udah officialnya ya 2 tahun lah di sini gitu. Jadi memang yang ngeflow aja dari 2 bulan itu sampai hari ini ya kayak lanjut terus berarti ya? Lanjut. Nggak sempet cicipin gereja lain ya? Cicipin gereja lain dong. Kalau gue Maksudnya? ceritain semua ada gerejanya. Oh ada. Ada. Cuman yang Kan timeline. lu tanya kayak kakak kan? Iya tadi iya kan? siap Iya. siap. Iya. Sorry Bu. Iya nggak apa-apa. Jadi timeline utamanya adalah maksudnya dari 2 bulan itu ada percobaan 2 bulan magang lah ya ceritanya ya. Terus setahun itu dari gereja yang minta. Iya. Habis itu setelah selesai setahun gereja minta untuk lu lanjut melayani di sini. Iya gitu. Apa perasaannya waktu diminta melayani di sini? Wah ini ceritanya nih menarik juga nih. Dan ini gue suka nih kayak gitu. Banyakan cerita nih gue. Waktu itu gue sempet ini sih, pertama kali gue datang ke RGK menurut gue ini gereja nggak butuh gue. Karena semuanya udah bisa berjalan sendiri. Kayak ibadah tuh kayak udah nggak perlu nanya gue, nggak perlu apa, semuanya itu jalan aja sendiri. Gue ngerasa ini kayaknya gue nggak dibutuhin gitu. Gue ngerasa gereja ini udah nggak butuh kapasitas gue gitu. Gue kayaknya bisa ke gereja lain yang lebih membutuhkan gitu. Mungkin gereja kecil, dan mungkin gue juga karena nggak terbiasa sama gereja besar ya kan. Bokap gue dari dulu tuh selalu di gereja-gereja kecil, nggak pernah sebesar kayak kakak gini. Jadi menurut gue ini asing dan mereka nggak butuh gue gitu. Nah tapi ya itu ya, dari pergumulan gue berdoa, Tuhan kalau Tuhan ini tolong bukain apa sih yang dibutuhin sama RGK gitu, apa sih yang kenapa gue harus di sini, ada urgensi apa gue bertahan di sini kayak gitu-gitu. Dan ya itu Tuhan bukain gitu soal spiritualitas, dan gue melihat soal KTB-nya yang ada dan tiada kayak gitu. Terus gue pikir, gue tuh pengen banget, maksudnya anak-anak remaja tuh punya temen curhat gitu, temen cerita dari mereka remaja, karena gue dulu gue ngerasa gue nggak punya gitu. Jadi gue pengen nyiptain sebuah atmosfer yang mereka tuh punya gitu, dan itu jadi kenangan mereka. Gue dari remaja tuh punya temen main bareng gitu dan bisa cerita bareng kayak gitu. Dan menurut gue, wah ini gue bisa kerjain dari sini gitu. Nah tapi lama-lama gue pikir kayaknya gue nggak harus di gereja inilah, gue pengen lanjutin passion gue di multimedia gitu. Gue pengen ke pelayanan penginjilan yang bergerak ke multimedia kayak gitu. Nah cuman waktu lalu tuh pas ngobrol sama temen-temen gitu, gue nggak tahu sih itu orang beneran sadar atau enggak, omongan dia tuh ngeh ke gue gitu. Dia bilang, lu perhatiin deh gereja-gereja kita sekarang nih, hamba Tuhannya tuh udah jauh dari anak remajanya usianya. Kita ini yang usianya tuh deket sama mereka, kita tuh harus bertahan di gereja kita. Wah itu kayak bener juga nih, kayak kakak tuh yang paling muda gue gitu kan, 20-an waktu itu kan, 24 waktu itu kan. Jadi kayak iya ya, yang lain tuh udah 40-an something ke atas kan. Paling Yang terdekat dari lu siapa kalau di GKK ini? Ibu Susi tuh beda 10 tahun sama gue. Bu Susi yang mana ya? Dari Pos Duta Garden. Oh dari mohon maaf nih, Garden. saya tidak hafal. Lu nanya tapi lu nggak tahu mbak tuannya kan, jadi gak enak. Taunya Ko Richard doang. Ya ampun. Saya tumbuh kembang sama Ko Richard. Papiku itu. Iya benar. Ya, itu dia beda 10 tahun sama gue, tapi dia kan di Pos, bukan di pusat. Oh iya ya, kalau di pusat berarti yang paling dekat Ibu Reli ya. Bu Deli. Bu Reli beda 20 tahun sama gue. Jadi gue sama Kasusi sama Bu Reli tuh lucu. Jadi kita beda 10 tahun 20. Jadi gue 95, Kasusi 85, Bu Reli 75. Lucu kan? Iya, lucu. Nanti kita menunggu yang 2005. 2005 Dia lagi sekolah sekarang ya. Kita Oke. tunggu kamu di sini. Siap. Yang tahun 2005 siap-siap ditungguin siap-siap Paula. di sini. Ya, oke. Nah gitu. Jadi gue liat iya ya usianya udah 40-an. Kayaknya gereja ini butuh gue gitu untuk dampingin anak remaja ini gitu, anak bisa ngobrol kayak gitu. Dan ya menurut gue 2 tahun gue bertahan ya karena itu sih ya, karena gue melihat ada kebutuhan itu gitu. Oke, jadi dari yang awalnya maksudnya berdoa Tuhan nih kayak gereja ini nggak perlu gua deh, sampai akhirnya nyampe ke oh ya gue dibutuhkan sini. Jembatannya adalah kebutuhan anak-anak muda terhadap rohaniwan yang mungkin lebih reachable dan lebih gampang connect kali ya. Iya, usianya masih dekat. Yang usianya dekat ya, iya benar sih. Gue juga merasa waktu ada lu
RGK lebih punya sosok yang bisa diajak ngomong, bisa diajak cerita Dibully gitu. bahkan guys, dibully gue sama Ya, PGK bisa parah dibully banget. juga. Sama PGK enggak? PGK kan baik-baik anaknya. Ya. Tapi bener sih lebih seru, bisa bisa ngobrol, bisa bulu tangkis bareng. Kan itu tidak mungkin terjadi dengan pendahulu kan. Pendahulu kan berarti Richard. Ya kan kita tidak mungkin ajak Richard main bola bareng karena Mungkin. usia. Mungkin cuman kan tidak mungkin ya nggak mungkin, menurut gua nggak mungkin. Jangan paksa gue jadi mungkin. Oke, Oke. cuman jadi gue juga, maksudnya gue setuju dan maksudnya kehadiran lu memang membawa warna, bawa lem baru lah ya buat ke RGK terutama karena sekarang lu lebih ditempatkan di RGK kan ya, Iya. RGK sama sekolah minggu. Iya baru tahun ini pegang sekolah minggu. Sekolah minggu baru tahun ini. Baru tahun ini. SK-nya baru Desember 2020 berarti ya. Oke, gue punya, terus gue kepikiran kayak gini. Gue kan sekolah marketing. Gue pengen tahu dari sudut pandang seorang Paula. Kalau pemikiran orang marketing selalu mikir kayak gini, apa sih selling point yang bisa kita jual ke customer kita? Nah, kalau gue mau coba pakai ilmu marketing gue di sini, dan nyambungin ke kehidupan gereja, apa sih di sudut pandangnya Paula selling pointnya? Lu boleh pilih RGK, boleh pilih GKK, yang lu lebih bisa cover jawabannya lah ya. Menurut lu apa sih selling point yang kita punya yang bisa kita tawarkan ke dunia atau ke customer kita nih, customer keimanan berarti ya? Oh maksudnya ini gue menjual komunitas GKK. Ya Istilahnya coba, menjual ya GKK kayak dan cuma jual RGK komunitas ya. gitu, ceritanya kayak jualan, cuman kadang-kadang setiap orang punya Iya. unique selling pointnya sendiri. Nah, apa sih unique selling pointnya RGK atau GKK di point of view-nya Paula? Nah ini memang menarik karena gereja kita ini gereja tua dari 1928, which is udah mau 100 tahun. Jadi nggak heran ini adalah gereja keluarga, gereja yang sekarang mungkin jadi banyak ditinggalin karena orang mencari gereja yang lebih modern, yang lebih anak muda karena cakupannya mereka itu kan anak muda gitu, kameranya sebagainya gitu. Tapi menurut gue ini gereja yang terus mau bertumbuh sih. Kalau gereja bisa berada sampai hampir 100 tahun, menurut gue itu ada sebuah alasan gereja ini bisa bertahan gitu. Menurut gue gereja ini tuh gereja yang mau bertumbuh, mau berubah gitu, dan setiap kali rapat majelis tuh yang dibicarain tuh jemaat gitu, bukan cuma apa yang bisa mereka dapatkan dari pelayanan mereka gitu. Sudah mereka selalu berpikir soal gimana nih kita memelihara jemaat gitu. Sudah ya walaupun sedih juga ya banyak jemaat yang meninggalkan gereja ini gitu kan. Cuman ya itu yang selalu menjadi kerinduan mereka ya, melihat jemaat tuh bertumbuh, jemaat itu mengalami komunitas-komunitas di setiap kebutuhan mereka gitu, sekolah minggu, remaja, pemuda tuh mereka selalu punya kerinduan bertumbuh di setiap area itu gitu ya, meskipun ya menurut gue mungkin belum memenuhi semua ekspektasi teman-teman gitu yang udah mungkin meninggalkan GKK atau sedang berencana meninggalkan GKK gitu kan. Karena gereja ini kompleks. Gereja ini benar-benar kompleks. Ada sekolah minggu, remaja, pemuda. Itu cuma sebagian kecil dari kita punya sekolah Kristen Ketapang, kita punya yayasan berkat, kita punya klinik, kita punya bagian kedukaan, kita punya benar-benar kompleks banget gereja ini. Jadi bukan cuma satu area yang dipikirin. Nah itu mungkin bedanya dengan gereja masa kini ya, yang mereka tuh range usianya adalah anak muda. Ya udah semua fokus resourcement itu untuk anak muda. Kalau di sini nggak bisa cuma buat anak muda karena kita punya orang tua, kita punya opa oma, Punya bagian wanita juga. Punya bagian wanita, kita memikirkan misionaris ke depan gitu. Jadi benar-benar kompleks banget gereja ini, dan kalau kayak kakak bisa hadir hari ini dengan setiap peralatan hari ini gitu ya, dengan kemajuan zaman, live streaming, setiap hal yang dibeli sama KKK untuk kemajuan ibadahnya, untuk kemajuan pelayanannya, untuk podcast ini, menurut gua
gereja ini mau bertumbuh gitu. Bukan gereja yang anti dengan budaya gitu. Ini gereja yang mau bertumbuh tapi memang lambat jalannya karena banyak banget yang dipikirin gitu. Kompleks banget gitu. Makanya hamba Tuhan kita tuh banyak loh, 17 yang masih aktif ya. Itu kurang. 17 itu kurang. Kita punya pos 7. Pos 7. Berarti kalau dilempar ke semua pos masih Punya sisa STT 10. Cipanas juga. STT Cipanas. Jadi beberapa rohaniwan kita jadi dosen juga. Aha. Jadi benar-benar kompleks banget gereja ini. Itu benar-benar pusing gitu. Makanya aku sampai bisa pegang 2. Itu aja aku udah kayak, aduh, mampu nggak ya gue pegang 2 gitu. Kayaknya butuh rohaniwan tambahan nih kayak gitu kan. Padahal orang pasti pikir 17 sudah banyak, kurang. Gitu. Karena memang berarti karena emang sekompleks itu ya, terlalu banyak yang mesti di cover. Iya. Oke, jadi kalau gue bisa simpulin dari kata-kata lu, unique selling point yang bisa kita lihat dari GKK adalah GKK ini mau bertumbuh, gerejanya mau bertumbuh, biarpun kata lu memang agak lambat. Ya tapi kalau misalkan, tapi ya make sense dengan gereja ini sudah tua dan perubahan yang terjadi sekarang terlalu cepat. Kayak gue sih membayangkannya kayak papa mama kita disuruh belajar WhatsApp, Instagram, ya pasti dia mau belajar itu cuma lambat. Kira-kira kayak gitu analoginya ya. Oke, dan yang spesial lagi menurut gue tadi bahwa setiap rapat majelis yang dibahas adalah jemaatnya. Nah, ini sih gue nggak tahu sobat kata pernah dengar apa enggak nih. Cuman gue juga baru pertama kali dengar. Karena buat jemaat awam kayak gue ya, apa yang gue tahu cuman mana nih ini, mana nih itu, kan kita kalau nggak tahu apa-apa kita cuma tahu protesnya doang kan ya. Tapi ternyata dari GKK tuh seperhatian itu, yang dipikiran adalah gimana nih jemaatnya ya gitu. Dan gue juga merasa dengan adanya podcast ini salah satu bentuk pertumbuhan yang GKK mau kasih berarti ya. Betul. Dengan ya keep update, sekarang zaman podcast ya kita berusaha untuk punya podcast, kita akan keep up sama zaman ya. Keren. Betul. Oke, mantap sekali Paula. Ya saat kita mau berjuang bersama sih ya menurutku ya. Bukan cuma majelis doang yang berjuang, tapi jemaat juga harus berjuang bersama. Ya, that's good point. Gitu. Intinya yang berjuang buat gereja ini tuh bukan cuma pengurus gereja, pengurus majelis segala macam, tapi seluruh jemaat juga terlibat dalam perjuangan gereja ini ya. Harus punya belonging sih menurutku ya. Belonging itu yang membuat walaupun gereja lain kelihatannya lebih bagus, tapi lu tetap sayang gereja ini gitu. Menurutku tuh rasa sayang itu tuh yang harus ditumbuhin tuh. Mungkin lu meninggalkan gereja karena lu nggak punya teman lagi di sini, lu nggak punya komunitas lagi di sini, lu nggak punya siapa-siapa lagi di sini, lu nggak punya belonging lagi sama gereja ini gitu. Makanya ya udahlah gue komunitas lain yang mungkin lebih menyambut gue, karena ya tamu baru kan bisa disambut gitu. Tamu baru pasti disambut dengan lebih spesial. Betul. Nah menurut gue belongingnya itu ya memang kita harus kerja bareng sih ya. Berarti semua yang kerja bareng bukan cuma dari gereja, tapi jemaat juga harus lebih proaktif lah ikut. Yang gereja udah over ke yuk kita ada ini, ya jemaat juga mesti ya monggo yuk ikut yuk cari tahu gitu. Oke. Mantap. Nah, ini terakhir kita ngomongnya lebih enteng-enteng lah ya. Oke, siap. Kita mau main question of life. Kita mau tanya jawab cepat. Gue udah siapin beberapa pertanyaan. Mohon dijawab dengan cepat, Pau. Oke, siap. Contohnya, makanan favorit Paula adalah ayam goreng. Kira-kira gitu, secepat itu lah ya. Kalau bisa lebih cepat lagi. Nah, Okay? gue tuh orangnya pinker, gue tuh mikir dulu. Boleh nggak mikir dulu? Oke, boleh. Jangan lama-lama ya. Gue nggak bisa impulsif itu. Jangan membuat gue berpikir Tinker dan Tell Me jadi satu nih. Ya, Tinker ya, ini Tinker ya, bukan Tell Me ya. Oke, Tinker ya. Kita tanya dari yang enteng-enteng dulu deh. Yang enteng ya. Okay. Apa jajanan hari Minggu di depan gereja yang Paula kangen karena sekarang udah nggak ada? Nggak ada. Nggak ada. Soalnya di rumah gue juga ada. Somai gereja. Ada. Maksudnya di rumah gue juga seenak. Bakso abang. Bisa bubur. beli di, kalau bubur mah gue jarang makan. Bakmi engkok. Nah, bakmi menurut gue di Poris lebih enak. Iya sih, memang betul lebih enak di tempat lain. Iya. Tapi ini depan gereja loh. Gue nggak pernah beli bakminya. Oh. Gue coba beli siomay sama bakso doang. Bakso nggak kangen sama abang ya? Bakso itu di Jalan Pembangunan itu biasanya dia jualannya di situ. Abang itu juga? Iya. Oh, pantesan nggak kangen. Gue tuh biasa aja gue. Minggu cariin bakso enak nih, tapi udah nggak ada sekarang. Iya, di belakang. Jadi nggak ada yang kangen nih. Oke. Gue kira ini pertanyaan bagus tuh. Ternyata jawabannya gak ada. Gak asik banget. Gak ada beneran. Oke. Ada yang lebih enak di Poris.
Ya mungkin ini pertanyaan hanya muncul karena keresahan gue yang kangen sama somai gereja. Gue pikir lu juga punya kekangenan yang sama. Ya, oke. Yang kedua. Apa sih yang Paula paling nggak suka? Paling takut, paling benci? Takut sama benci beda loh. Yang paling nggak suka, paling benci? Paling benci itu aduh, harus cepet ya. Aduh, mungkin 3, nggak tepat 2, janji kali 1. ya. Paling nggak suka sama nggak tepat janji. Iya, ngomong doang. Ngomong doang. Iya. Orang, berarti ini orang. Iya. Orang yang ngomong doang. Iya. Termasuk ke diri sendiri. Kalau lu nggak tepat janji berarti lu kayak, aduh, kenapa sih gue kayak gini? Kecuali gue lupa ya. Nah, Makanya gue sering kali gue pasti gue tulis gitu. Gue catat atau gue tulis karena lu nggak mau Iya. jadi orang yang kayak gitu. Iya. Oke. Tapi kalau miss ya gue jadi lupa. Padahal ini pertanyaan ini gue mengarahkan Paula buat mau bikin Paula keluarin, gue nggak suka sama kucing. Oh gitu. Tapi lu spesifik benda apa atau Oh iya, binatang siap. apa? Nggak apa-apa. Justru jadi sekarang jadi tahu point of view yang lain. Karena gue dapet bocoran kalau lu ternyata nggak suka kucing. Iya. Iya. Bener? Itu bener gak? Iya bener. Bener. Kenapa nggak suka kucing? Jijik aja gitu. Ini lucu. Enggak ada lucu-lucunya. Lebih kucing Anggora gitu lucu gak? Dia tuh apa ya? Cuma menjadi tuan yang menunggu kita tuh jadi kayak budaknya dia gitu. Dia tuh masa diri tuan. Kalau anjing kan dia setia, dia mendampingi, jadi sahabat gitu. Kalau kucing tuh nggak ada. Ya walaupun maksudnya ada yang pecinta kucing ya kan ini perspektif gua. Ya gitu personal kan. ya, ini nggak menyerang si pihak manapun. Menyerang komunitas kucing gitu Tapi kan. tapi kan kucing baik, setia juga, bisa bawa keberuntungan. Wow, gini-gini. Itu yang di toko. Wow. Setia sekali loh dia, selalu di situ, bawa hoki. Dia setia itu cuma pakai baterai. Isi, betul. Wuih. Oke, jadi for your information sobat kata, Paula ini nggak suka sama kucing. Jadi ya kalau ada kucing jauh-jauhin dari Paula. Jangan disengin Paulanya, kasihan. Terima kasih untuk informasi ini. Oke, ini pertanyaan lagi nih. Mungkin terakhir dari pertanyaan ini. Kalau Paula nggak jadi hamba Tuhan, Paula jadi apa? Nah itu gue nggak tahu. Kalau sekarang Paula nggak jadi hamba Tuhan, Paula jadi apa? Nah gue tuh nggak tahu tuh kayak gitu tuh. Nggak kepikiran sama sekali. Nggak kepikiran. Soalnya gue tuh orangnya tuh live the present gitu, kayak ya udah gitu. Gue nggak bisa memikirkan kemungkinan kalau gue nggak ini gue jadi ini. Kayaknya enggak sih. Gue kira lu bakal jawab jadi nganggur. Ternyata enggak ya, nggak kesana ya. Enggak sih, gue nggak mungkin nganggur sih. Oh, Oke, jadi emang karena Paula orang yang hari ini banget. Ya nggak kepikiran gitu kalau jarang bermain what if. Ya paling gue itulah paling ke UMN kali, daftar UMN ke Ilkom. Pegang kamera. Kan pikiran gue cuma itu. Oke. Cuma taunya itu opsinya. tapi obsesi untuk pegang kamera dan syuting itu emang udah kayak nggak ada gitu ya. Mungkin karena sekarang udah sibuk ngurusin yang lain ya. Maksudnya kayak podcast ini gue awal-awal gue bantuin banget, tapi sekarang mohon maaf tim kreatif aku jarang ikut rapat, aku susah dihubungi. Jadi pengakuan dosa gini ya. Iya, dulu gue tuh semangat banget, cuman sekarang benar-benar apa biar generasi karena udah ini ya, karena belum ada regenerasi, mereka bertiga ini terus yang rapat ngurusin semuanya. Jadi ya kadang merasa bersalah, tapi atau sisi juga lagi sibuk banget gitu. Jadi ya karena tambahan tanggung jawab kan ya, jadinya ya emang susah gitu. Sebenarnya pengen tapi nggak punya energi lagi gitu. Nah, tapi gue yakin tim podcast Berawal dari Kata mengerti lah. Makanya pas mereka minta gue jadi narsum, gue langsung iyain. Karena gue tahu susah banget cari narsum dan nguliknya juga butuh waktu gitu. Gue bilang oke. Terakhir 1-2 kata, Pau, apa rencana ke depan atau 1-2 kata yang pengen lu sampaikan ke sobat kata? Rencana ke depan ya menjalani tanggung jawab yang sudah dikasih sih ya, terus mencari kenapa sih Tuhan kasih tambahan gitu ya, lagi mencari Tuhan mau arahin kemana, Tuhan mau aku lanjut kemana gitu kan, atau tetap bertahan atau moving, itu masih pasti aku akan selalu buka kemungkinan itu sama Tuhan gitu. Kayak nggak mungkin menutup kemungkinan itu. Jadi lagi mencari, karena aku lagi ada di fase udah 3 tahun gitu. Dari fase 3 tahun, setelah 3 tahun ini, setelah 3 tahun periode ini, aku mau kemana gitu. Itu yang aku lagi doain gitu. Cari jalan kemana.
lagi doain mau kemana setelah 3 tahun ini. Sobat Kata, bantu Paula doain juga nih. Ya, boleh Iya, dong. boleh dong. Minta tolong didoain juga nih pencariannya. Boleh dong. Boleh Oke, dong. thank you Pau, Iya. udah ngobrol hari ini. Thank you banget. Thank you, Vin. Semoga pelayanan ke depan makin lancar, makin terberkat, makin jadi berkat di mana-mana. Mantap. Makin energi juga tambah banyak buat menghadapi segala tanggung jawab yang lu pegang kali ini. Siap, betul. Mantap. Oke, teman-teman kalau Sobat Kata kalau misalkan punya ide-ide siapa yang mau diajak ngobrol, siap atau topik apa yang mau kita omongin, teman-teman boleh komen di bawah. Boleh kalau suka sama videonya boleh like, jangan lupa subscribe juga, loncengnya dinyalain biar kalau ada video baru teman-teman dapat notification ya. Oke, nah di akhir podcast Berawal Kata seperti biasa kita mau dengar sepatah dua patah kata dari Mr. Kata. Hamba Tuhan juga manusia. Ia juga punya rasa, punya hati, punya naluri, dan juga godaan duniawi. Walaupun ia selalu mencari apa maunya Tuhan dalam hidupnya, tapi tetap saja ada masa di mana jawaban yang dinanti-nantikan tak kunjung datang. Menanti jawaban di bawah ketidakpastian. Sungguh sesuatu yang tidak menyenangkan, bukan? Terkadang ia bertanya untuk apa ia ditempatkan di sebuah gereja. Untuk dirinya kah? Untuk orang-orang di gerejanya kah? Atau semata-mata untuk Tuhan? Jadi hamba Tuhan itu penuh tantangan. Ia tidak boleh berdaulat seperti Tuhan, tapi harus memiliki hati layaknya hamba. Namun jadi hamba Tuhan juga menyenangkan, yaitu ketika melihat satu persatu jiwa yang dilayaninya akhirnya berubah dan mengubahkan orang-orang sekitarnya. Berawal dari kata. Karena sebuah kisah berawal dari kata. Titik.